Baik. Jadi Bu Prisma ini, Bu Jaksa Penuntut Umum, atas dasar BAP yang dia terima dari kepolisian, kemudian dia baca, kemudian dia cermati, kemudian atas dasar itulah dia buat sebuah alur cerita tentang suatu peristiwa tindak pidana. Bahwa pada hari ini si Fulan datang ke rumah si B dengan niat untuk mencuri dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Diceritakan semua sedetail mungkin, bahkan sampai kepada hal yang sederhana, misalkan dia memegang senjata tajamnya memakai tangan kanan atau tangan kiri pun itu dibicarakan di situ, dituliskan di situ. Nah, sedetail itu guna apa? Guna untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam suatu peristiwa tindak pidana. Karena tujuan daripada hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, menemukan peristiwa pidana yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu. Jadi jaksa ini memang merupakan orang-orang yang mempunyai, yang pertama itu integritas yang tinggi, kemudian pengetahuan hukum yang tinggi, serta pisau analisis yang tinggi. Begitu. Jadi dia bisa mengurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Semuanya itu harus lengkap diuraikan dalam suatu peristiwa tindak pidana yang dibuat di dalam surat dakwaan. Begitu. Nah, itu tugas daripada jaksa penuntut umum. Kemudian akibat surat dakwaan tidak memenuhi syarat. Nah, misalkan ini mohon maaf karena di sini adalah si Ibu Prisma yang menjadi jaksa penuntut umum. Jadi saya berandai-andai ini. Seandainya Bu Prisma ternyata salah membuat nama, salah membuat tanggal lahir, atau lupa mencantumkan nama daripada si terdakwa, atau lupa menandatangani surat dakwaan, maka itu menjadi suatu celah yang dapat ditindaklanjuti oleh si Alif Rahman selaku penasihat hukum terdakwa. Ketika dibacakan sama Prisma, kemudian dilihat sama si Alif, ya, dilihat sama si Alif, ternyata baik, bisa didengar suara saya? Tadi sinyalnya terputus. Saya ulangi, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, Bisa, Pak. saya ulangi. Misalkan si Prisma selaku jaksa penuntut umumnya terjadi kekhilafan sama dia. Dia lupa menuliskan nama si Enandita, mohon maaf. Dia menuliskan nama si Enandita itu salah gitu. Enandita Boru Ginting dibuatnya. Salah begitu. Nah, itu menjadi celah sama si Alif selaku penasihat hukum si Enandita menyerang si Prisma. Di mana dia serang? Pada saat pembuatan atau pembacaan surat jawaban ataupun eksepsi. Nah, kemudian di dalam surat dakwaan tersebut ternyata tidak ditemukan rangkaian peristiwa di mana peristiwa hukum tersebut dilaksanakan atau terjadi. Tidak disebutkan si Prisma begitu. Nah, itu juga menjadi peluang sama si Arif untuk menyerang surat dakwaan si Prisma tadi. Akibatnya apa? Akibatnya surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau syarat formil tadi gagal atau syarat formil tadi ada yang salah, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Maksud daripada tidak dapat diterima adalah surat dakwaan tersebut harus diulang kembali, diperbaiki kembali. Nah, ini yang sangat fatal, material. Seandainya syarat material tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Bubar, udah selesai semua persidangan tentang perkara si Enandita. Gitu. Jadi di dalam
persidangan tersebut si Alif bisa mengatakan, tapi dalam bentuk tulisan ya, di dalam surat dakwaan, di dalam surat eksepsi ataupun di dalam nota pembelaannya nanti, bahwasanya jaksa penuntut umum menyatakan dalam surat dakwaan tidak pernah menyebutkan di mana terjadinya peristiwa pidana tersebut yang berkaitan dengan Enandita. Batal. Berarti bisa berasumsi bahwasanya Prisma selaku jaksa penuntut umum hanya mengarang, bukan menulis, bukan membuat surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang dia dapat di dalam berita acara pemeriksaan yang dia dapatkan dari kepolisian. Begitu. Makanya di sini pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam membuat surat dakwaan. Kemudian di dalam surat dakwaan harus lengkap. Maksud lengkapnya itu apa? Menyebutkan tindak pidana dan pasal peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi tindak pidana apa yang dia langgar gitu. Kemudian menyebutkan unsur tindak pidana. Kemudian sudah disebutkan unsurnya, diuraikan apa unsur-unsurnya tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta dalam peristiwa di dalam surat dakwaan. Nah, ini yang keempat, menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana di mana dilakukan. Begitu. Nah, itu merupakan hal-hal yang sangat penting dan mendasar yang harus ada di dalam surat dakwaan. Nah, disinilah yang bertarung itu jaksa penuntut umum dan penasehat hukum si terdakwa. Nah, bukan hanya kepada si jaksa yang dituntut kecermatan dalam menjalankan ataupun membuat suatu surat dakwaan, tetapi juga dibutuhkan kecermatan bagi penasihat hukum dalam hal membaca surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ada nggak celah hukum yang dapat kita serang balik nih, begitu. Istilahnya kita cari-cari kesalahan dalam hal penulisankah, isikah, berkaitan dengan hukum materialkah yang dibuat oleh si jaksa penuntut umum. Begitu. Baik, sebelum kita praktek, ada yang perlu ditanyakan tentang materi surat dakwaan? Tidak ada, Pak. Kalau begitu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Jadi, maksud saya mengapa saya sampaikan materi tentang surat dakwaan, agar kalian semua dalam pelaksanaan praktek bukan hanya sekedar mempraktekkan saja, akan tetapi memang dituntut agar mengetahui fungsi daripada setiap apa yang telah kalian pegang sebagai posisi kalian masing-masing. Misalkan si jaksa tugasnya apa, hakim tugasnya apa, panitera tugasnya apa gitu. Nah, karena ini berkaitan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan, maka kita perdalam dulu materi kita tentang surat dakwaan. Setelah itu baru kita praktek. Paham sampai di sini tentang surat dakwaan? Paham, Pak. Pak. Baik, tunggu sebentar. Pak. Pak, sebentar ya, Pak. Izin ke kamar mandi ya, Pak. Ayo Bang Nova, dibuka itu sidangnya. Sebentar ya, biar saya persiapkan dulu materi untuk sidangnya. Saya buka dulu. Oke, Pak. Baik, Pak. Sidang hari ini sidang perdana ya, perkara pada kemahiran hukum kelompok 3, kemahiran hukum pidana kelompok 3, yang susunan persidangannya yang menjadi hakim ketua adalah Muhammad Khairul Nova, ada ya. Kemudian yang menjadi hakim anggotanya adalah Fahrul Rozi. Ada orang ya? Ada. Kemudian yang menjadi hakim anggota duanya adalah Friendly Panjaitan. Ada? Ada, baik. Kemudian